Hai, ini aku Haan dan selamat datang di channel aku, tempat aku bakal sharing cerita-cerita menarik ke kalian. Dan jangan lupa kalau kita dengar kata ibu ya, kita pasti mudah mengasosiasikan kata ini dengan kata cinta, dukungan, rasa sayang, mengayomi, dan lain sebagainya. Sayangnya nih, lain halnya dengan wanita di cerita kita kali ini. Semua hal-hal yang aku sebut tadi yang mengenai kata ibu ini tidak dialami wanita, malah yang satu ini, yang lebih dari setengah hidupnya itu dia mengalami peristiwa yang sangat tidak mengenakan dan sangat tidak manusiawi. Dia bernama Blanche Monnier. Nah, si Blanche ini itu pada masanya adalah gadis yang menarik, gadis cantik. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya banget, dihormati, dan intinya keluarga Monnier pada era itu memiliki reputasi yang bagus di kalangan masyarakat Prancis. Nah, keluarga ini itu juga terkenal agamis dan monarkis. Nah, karena ada alasan politik lama ya dengan pihak-pihak tertentu, keluarga Monnier ini akhirnya tidak suka dengan pihak-pihak yang punya relasi dengan katakanlah pihak X ini. Itulah mengapa pada suatu waktu ketika si Blanche, wanita yang menarik hati banyak pria ini, akhirnya jatuh cinta pada satu pria. Dia adalah seorang lawyer dari pihak X ini. Si ibu yang mengetahui hal ini tuh marah dan tidak terima karena tahu bahwa laki-laki ini tuh ada relasi dengan pihak yang mereka nggak suka. Karena si Blanche ini kekeh ingin bersanding dengan pasangan pilihannya sendiri, akhirnya pada saat itu terjadi percekcokan dengan sang ibu. Suatu hari si Blanche yang berumur 19 tahun tiba-tiba menghilang. Seolah-olah si Blanche ini menghilang di telan bumi. Orang yang sering melihat Blanche akhirnya bertanya-tanya, ini Blanche kemana? Kenapa batang hidungnya nggak pernah muncul? Padahal biasanya sering muncul di masyarakat kan? Karena orang-orang bertanya-tanya dan kebingungan mengenai Blanche, akhirnya keluarga Blanche, keluarga Monnier ini membuka suara. Keluarga Monnier mengatakan bahwa anak mereka, si Blanche ini, tidak nampak lagi karena si Blanche katanya pergi ke UK. Dan orang-orang yang mendengar itu menerima kabar itu begitu saja. Lalu beberapa tahun kemudian, keluarga Blanche, keluarga Monnier ini merubah pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwa anak mereka, si Blanche, tidak nampak lagi karena harus pindah ke Skotlandia. Dan lagi-lagi, orang-orang menerima kabar itu begitu saja. Semuanya berjalan biasa saja, normal. Seiring waktu hingga tak terasa telah berlalu 25 tahun semenjak orang-orang melihat penampakan Blanche Monnier. Pada tanggal 23 Maret 1901, ada sepucuk surat yang ditujukan kepada pihak kepolisian dengan identitas yang tidak diketahui, berisi tentang informasi yang mengejutkan. Nah, pas dibuka, surat itu ternyata berisi tentang pemberitahuan dan tuduhan serius yang mengatakan bahwa ada seorang wanita yang dikurung di dalam rumah Nyonya Monnier. Wanita itu kelaparan di atas kasur yang penuh kotoran selama 25 tahun. Ayal ya, surat itu membuat orang-orang syok pada saat itu. Nah, tapi pada saat itu polisi tidak langsung menindaklanjuti pemberitahuan tersebut karena polisi itu agak ragu. Mereka mengingat bahwa keluarga Monnier ini memiliki reputasi yang baik. Namun setelah mempertimbangkan keseriusan surat tersebut, akhirnya pihak kepolisian itu mengirim 3 agen ke rumahnya Nyonya Monnier. Waktu agen kepolisian datang ke rumahnya Nyonya Monnier, itu nggak ada yang kelihatan aneh, semuanya biasa aja. Ruangan-ruangan kelihatan bersih, tertata rapi. Ibunya Blanche ini juga bersikap biasa-biasa aja. Tapi saat si agen kepolisian ini memeriksa lebih lanjut rumah tersebut, dia mencium bau yang tidak mengenakan yang asalnya dari lantai 2. Mereka pun akhirnya naik dan mencium bau ini berasal dari satu ruangan yang pintunya dikunci.
Karena penasaran, akhirnya mereka membuka paksa pintu tersebut. Setelah terbuka, mereka melihat ke dalam ruangan yang gelap dan berbau busuk itu ternyata benar ada orang. Wanita parubaya yang gak lain adalah Blanche Monnier tanpa pakaian dan berbaring di atas karpet rotan dan berselimut kain yang luar biasa kotornya. Jadi selimut, ruangan, karpet itu dipenuhi dengan kotoran-kotoran termasuk sisa-sisa makanan dan tinjanya si Blanche Monnier saking lamanya dikurung di dalam ruangan gelap tersebut. Bahkan agen-agen itu melihat ada serangga-serangga berada di selimut dan karpetnya si Blanche. Nah, saking baunya ruangan tempat si Blanche dikurung, akhirnya polisi harus cepat-cepat mengevakuasi si Blanche untuk dibawa ke rumah sakit. Karena penemuan luar biasa itu, dirilislah berita tentang Blanche Monnier ini dan detail-detail penemuannya. Selama Blanche Monnier ini dikurung oleh ibunya, dia jarang banget dikasih makan. Pada umur 52 tahun ketika dia ditemukan, dia itu kurus sekali dan hanya berbobot 25 kg. Hanya meninggalkan kulit dan tulang, dia nggak bisa berdiri sama sekali. Setelah 40 hari dirawat di rumah sakit, foto si Blanche yang berada di atas kasur akhirnya dipublikasi melalui surat kabar. Karena tindakan tidak manusiawinya terhadap putrinya sendiri, Ibu Blanche akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, termasuk dengan saudara laki-laki si Blanche, Marcel Monnier. Sementara ayahnya itu nggak ditangkap karena pada saat itu ayah si Blanche ini udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun ya, Ibu Blanche ini tidak menikmati masa hukumannya di penjara akibat kekejaman terhadap putrinya sendiri terlalu lama, karena tidak lama setelah penangkapan dia meninggal akibat penyakit jantung. Nah, sementara si Marcel, saudara Blanche ini dihukum ringan aja dengan dasar bahwa Marcel ini tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Blanche, dan soal si Marcel ikut juga ngunciin pintu si Blanche ini gak kehitung karena alasan mereka si Blanche ini sendirilah yang gak mau keluar dari ruangan tersebut. Mereka awalnya mengurung si Blanche ini itu bertujuan untuk beri efek jera kepada Blanche karena bersikukuh untuk memilih si lawyer. Alasan sebenarnya ya, Marcel sama ibunya Blanche ini mengurung si Blanche karena mereka ingin memberi efek jera kepada Blanche karena bersikukuh ingin bersanding dengan si lawyer tadi. Namun ya, si Marcel dan ibunya tiba-tiba punya alasan lain lagi. Katanya Blanche ini dikurung karena dia punya penyakit skizofrenia, namun karena takut menanggung malu di masyarakat mengingat situasi pada era itu, kemungkinan besar si Blanche ini akan dikirim ke rumah sakit yang gak ada psikiatriknya, maka mengurung Blanche menurut keluarga adalah pilihan yang lebih tepat. Setelah akhirnya menempuh perawatan selama beberapa waktu di rumah sakit, si Blanche Monnier ini akhirnya dipindahkan ke tempat rawat lain dan dia menghabiskan waktu di sana selama kira-kira 12 tahun. Belum si Blanche ini mengembuskan nafas terakhir. Pertanyaannya, siapa yang mengirim surat tersebut ke kepolisian pada saat itu? Karena sampai sekarang bagian itu masih jadi misteri. Tapi ya, orang-orang percaya bahwa yang mengirim surat tersebut kemungkinan si Marcel atau staf yang kerja di rumahnya keluarga Monnier, karena keberadaan si Blanche Monnier ini gak ada yang tahu kecuali Marcel atau orang-orang yang dekat dengan Blanche Monnier sendiri. Apa yang dialami si Blanche Monnier ini gak sangat manusiawi ya, apalagi dilakuin sama keluarga sendiri, ibu sendiri, saudara sendiri, tapi at least tiap pelaku itu udah dapat ganjarannya masing-masing. Nah, itulah cerita kita kali ini. Menurut kalian gimana? Itu tulis aja di komen dan jangan lupa terus ikutin channel ini.